Satu kampung pengusaha rumah makan Ya, melakukan pesugihan semua itu. rata-rata. Masjidnya gedenya, wah gede banget. Tapi isinya waktu Jumatan paling cuma 25 orang. Kok tadinya ndak bisa bergerak ini. Tiba-tiba meronta-ronta, kakinya nendang-nendang, tangannya mukul-mukul. Cuma ndak bisa bersuara, gitu sampai lidah keluar. Tapi masuk aslinya kalau menurut saya nih Mang ya, dia ini sebenarnya udah ndak ada. Itu yang tinggal tuh kalau menurut saya, hemat saya, kemelekatannya dengan duniawi, nafsu-nafsunya yang diboncengi sama makhluk-makhluk ini. Maaf katanya, nggak ada yang bisa ngaji, baca Al-Fatihah juga nggak bisa katanya. Masya Allah kata saya. Seperti lagu ya, Seperti lagu Kus Plus tuh ya. Kus Plus. Hati senang walaupun nggak punya uang gitu ya. Seorang praktisi spiritual harus selalu siap berhadapan dengan makhluk gaib yang marah ketika mencoba memutus perjanjian pesugihan. Terkadang mereka harus masuk ke alam gaib demi bisa menyelamatkan pasien yang ditangani. Sulitnya proses tersebut harus dilalui oleh Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ai dan tim kembali hadir untuk mengantarkan kisah nyata yang terbaru. Ada di depan kita narsum namanya Pak Arman. Apa kabar Pak Arman? Kabar baik, alhamdulillah. Pak Arman ini punya kisah di tahun 2013 ya? 2013. Udah lama juga Pak ya? Udah lama. Waktu itu tiba-tiba menjadi seseorang yang bisa memutuskan perjanjian pesugihan. Ya, Gitu ya Pak ya? ya. Jadi orang yang sudah melakukan pesugihan, pemilik rumah makan katanya Pak. Ya, pemilik rumah makan Di daerah mana boleh tahu? daerah Jawa. Jawa Tengah, Jawa Ya. Timur? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Usahanya di Jakarta. Orangnya orang Jawa Tengah, Ya. usahanya di Jakarta. Jakarta. Maju usahanya Pak. Maju. Jadi ketahuannya itu oleh Pak Arman ini ketika Pak Arman berkunjung ke sana. Ketika saya ada yang datang ke saya minta tolong untuk melihat gitu, memijit. Mijit. Ada yang sakit saudaranya. Oh, memijit pertamanya ya? Ya, Oke. Ternyata dia kaya itu dari pesugihan begitu ya? ya. Oke, baik. Setelah ditelaah gitu. Pak Arman apa sekarang aktivitasnya, kesibukan sehari-hari Pak Arman? Ya masih begini, kadang-kadang suka nerapi. Ya, Terapi juga Pak Arman? ya. Coba panggilan aja gitu. Terapi apa ini? Ya medis, non medis. Doa, Untuk mereka pakai yang stroke juga bisa? stroke juga bisa. Stroke berat atau ringan? Stroke ringan lah, kalau berat tuh emang butuh waktu. Lama ya? Waktu. Baik, jangan kemana-mana Sobat Malam Mencekam. Kita akan dengarkan kisah dari Pak Arman. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Pak Arman. Ya cerita ini dimulai dari suatu hari di hari Jumat tahun 2013. Datang seorang teman ke saya minta tolong untuk ngobatin pamannya di daerah Jawa Tengah. Karena udah lama sakit katanya. Coba tolong dipijitin, barangkali sama saya bisa ada perubahan. Dan sakitnya udah lama katanya juga. Sembuh, kumat lagi, sembuh, kumat lagi. Nah, hari itu saya pergi ke sana, ke Jawa Tengah. Dan setelah sampai di rumahnya, saya melihat ya orang ini tertidur, pasien ini. Dengan posisi badan sudah tinggal kulit pembalut tulang. Lidah keluar, mata melotot. Ngeri Bang. Saya juga melihatnya merinding gitu. Saya nggak pernah ngobatin yang kayak gitu.
Setelah saya deteksi, saya periksa, banyak keanehan di tubuhnya. Maksudnya ketika mau ngurut gitu ya? Ya, begitu saya sentuh waktu pertama kali, saya langsung terpental, Mang. Duot ke belakang. Saya kaget. Sampai pengen muntah gitu. Wah, tapi muntah tuh nggak keluar. Yang keluar itu air mata saya. Saking nahannya. Saya ulang lagi kedua kali. Saya mental lagi seperti itu. Sampai 3 kali. Dari situ saya bilang ke Pak Haji. Pak Haji, ini Bapak ini gimana kok bisa begini? Saya bilang. Baru Pak Hajinya cerita sama istrinya si pasien. Bahwa Bapak ini tadinya pernah melakukan ritual di suatu tempat di Jawa. Di pesisir laut. Kira-kira katanya 10 tahun yang lalu katanya. Waktu dia masih punya usahanya tuh rumah makan. Setelah pulang ritual itu, perlahan-lahan usahanya naik dari 1 rumah makan sampai menjadi 15. Naik sangat tinggi sekali. Rumah makan apa ini Pak? Padang atau Sunda mungkin? Rumah makan Jawa di daerah Jakarta. Ada 15 ya? Ada 15 dari 1 sampai 15. Waktu Bapak ke situ rumah makannya udah ada berapa Pak? Waktu saya ke sana rumah makannya tinggal 1. Sudah habis? Sudah habis untuk membiayai pengobatan. Sakit ya? Sakit yang enggak bisa, air aja udah gak masuk katanya. Makan apalagi, buang air enggak pernah. Kondisinya diem aja, dipegang, disentuh itu dan enggak ada reaksi, tapi napas masih ada. Gitu. Setelah itu saya doain, saya berusaha kontak dengan batinnya gitu, si pasien. Tiba-tiba saya kayak pindah ke suatu tempat. Saya melihat si bapak ini digantung. Daerahnya itu seperti banyak batu-batu, gunung-gunung gitu. Cuman kayak enggak ada matahari gitu, kayak temaram gitu. Dan banyak makhluk yang mengerikan, Mak. Ada yang kepalanya babi, monyet, badannya ular, kepala manusia. Ada yang diseret-seret. Dan si bapak ini posisinya digantung, lidahnya keluar. Tidak lama setelah itu ada yang datang ke saya. 3 orang perempuan. Yang satu berbaju kuning, berbaju biru dan ungu. Yang ungu ini bicara, kamu ndak usah ikut campur. Saya jawab, saya disuruh. Saya bilang gitu. Saya dimintai tolong. Dan sebagai manusia saya harus menolong. Karena ini emang pekerjaan saya, tugas saya. Ya udah katanya gitu. Saya dibawa, diperlihatkanlah keadaan di sana. Ini orang yang ikut pesugihan katanya gitu. Tapi ke saya mah nggak ngeganggu. Prosesnya gimana Pak bisa masuk ke alam gaib tuh? Prosesnya waktu saya mendoakan si pasien itu, saya khusyuk. Dalam keadaan duduk Pak ya? Dalam keadaan duduk, mendoakan dia, berusaha untuk konsultasi sama dia kan. Tiba-tiba saya ada di alam gaib itu. Dan saya juga kaget tadinya. Rasanya seperti apa Pak? Seperti terbang atau ada angin dingin begitu? Enggak, kayak berubah aja. Kayak ada tiba-tiba kan ya kayak gini tadinya rame ya. Ada anaknya, ada istrinya.
Tiba-tiba saya ada di suatu tempat aja gitu. Saya buka mata, kok saya ada di mana ini? Seperti nyata Pak. Ya seperti nyata, cuman suasananya temaram. Temaram suasananya, banyak batu-batu saya lihat. Daerahnya tandus, tidak ada pohon-pohon. Dan banyak orang lalu lalang di situ. Dan kondisi bapak ini digantung. Lidahnya keluar, matanya melotot. Dan dicambukin tuh Mang. Nah, terus datanglah itu yang saya bilang tadi. 3 orang perempuan itu pakai mahkota, baju kuning, yang baju biru sama ungu. Dan rajanya atau ratunya ini mungkin yang baju ungu. Dia di tengah. Cuman dia berjalan tuh gak kelihatan kaki, cuman kain panjang aja kainnya. Nah, itu yang bicara, kamu jangan ikut campur, ini bagian saya, katanya gitu. Dan saya jawab, saya disuruh dan ini tugas saya. Setelah itu ya sudah kalau begitu katanya. Tidak banyak ngomong, cuman dia senyum gitu, senyum aja. Saya diajak, dibawa berkeliling, yang suasananya mengerikan lah, membuat saya merinding di dalam itu. Salah satu yang bikin saya kaget waktu melihat kodok sebesar rumah Mang. Kodok sebesar rumah, kodok buduk tahu kan? Oh, itu matanya melotot. Buka, saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah akbar. Dari situ saya tiba-tiba ada lagi di tempat semula. Rupanya karena saya menyebut nama Allah itu, jadi saya dilemparin lagi gitu. Setelah itu saya obatin lah si bapak itu. Mulai, kan tadinya tuh gak bisa bergerak sama sekali. Setelah saya sentuh, mulailah meronta-ronta. Dan keluarganya pun kaget. Kok tadinya gak bisa bergerak ini. Tiba-tiba meronta-ronta, kakinya nendang-nendang, tangannya mukul-mukul. Cuman gak bisa bersuara, gitu sampai lidah keluar. Dipegangin sama anaknya, sama Pak Haji. Perut ini kan tadinya kempes. Tiba-tiba bulat kayak bola. Kayak bola kaki tuh. Dan panas. Pak Haji, coba lihat nih Pak Haji perutnya. Pegang sama Pak Haji. Wah iya Kang, panas sekarang. Kok jadinya begini? Ya itu ada makhluk di dalamnya, saya bilang. Tuh saya obatin terus, saya doain. Tiba-tiba kayak seperti asap keluar. Dan bau, sangat bau sekali. Dan perut itu perlahan kempes. Alhamdulillah tinggal lehernya, tenggorokannya, lidahnya. Itu saya berusaha untuk memutuskan ikatannya di situ, perjanjiannya. Dapat 1 jam saya obatin, perlahan-lahan mulai masuk. Muka mulai berubah, yang tadinya hitam mulai putih. Ada cahaya. Setelah itu saya karena capek udah 1 jam, saya istirahat dulu. Saya Pak Haji, saya istirahat dulu Pak Haji, nanti kita lanjutin lagi. Sambil kita nunggu adzan Jumat, saya bilang gitu kan. Oh ya Kang, nah, saya istirahat dulu. Ngobrol lah saya dengan keluarganya, dengan istrinya. Lalu diceritain bahwa bapak ini sakitnya udah 1,5 tahun, udah keluar masuk rumah sakit, sudah berobat ke sana sini, paranormal, dukun segala macam lah udah dilakukan gitu. Cuman tidak ada perubahan. Tetap aja begitu sampai yang rumah makannya tadi 15 sudah habis 14 untuk mengobatinnya aja. Sampai habis lagi. Punya rumah makan di mana-mana di daerah Jakarta habis Mas. Kejual semua. Bangkrut lah untuk ngobatin bapak ini. Dan si bapak itu ya tetap aja begitu. Terus yang ngobatin si bapak nih, kebanyakan habis ngobatin itu sembuh ndak muntah darah. Kata ibu itu. Banyak yang muntah darah Mas. Saya kaget juga. Dan
Setelah habis Jumatan, saya ulang lagi. Mulai lagi sama Pak Haji, bantu saya Pak Haji, Ibu, anak-anaknya coba bantu dengan doa. Dan anak-anaknya, ibunya ndak ada yang bisa ngaji, Mas. Kang, kata Pak Haji, maaf katanya, ndak ada yang bisa ngaji, baca Al-Fatihah juga nggak bisa katanya. Masya Allah, kata saya. Ya udah, bisanya apa? Saya bilang. Paling Bismillah, ya udah Bismillah aja, saya bilang. Pak Haji bantu saya ya, bareng-bareng kita. Jadi anak-anaknya ini nggak bisa ngaji sama sekali ya? Nggak bisa ngaji sama Kalau Pak Haji ini bisa? Pak Haji bisa. Pak Haji ini kan suami keponakannya si pasien. Setelah itu dibantulah sama Pak Haji doa yang kusuk. Dan matanya yang tadinya melotot terbuka gini nih, mulai redup, mulai nutup. Wajahnya juga mulai yang tadinya tegang, mulai berubah perlahan-lahan jadi bagus lagi. Dicobalah, ditanya cuma belum bisa menjawab itu. Tapi pihak keluarga sudah pasrah. Sudah pasrah. Maksudnya kalau dikasih sehat, alhamdulillah. Kalau tidak pun kami udah ridho, ikhlas katanya gitu. Dan saya berusaha semampu saya, sebisa saya doain. Terakhir saya pun merasakan ada lagi serangan. Punggung saya kayak ada yang malu tuh. Duh! Sampai saya telungkup gini nih. Sampai air mata saya keluar nahan sakitnya tuh. Setelah itu dapat setengah jam. Semuanya beres. Barulah saya kasih air minum. Masuk. Tapi masuk aslinya kalau menurut saya nih Mang ya. Dia ini sebenarnya udah ndak ada. Aslinya sih. Masih itu tuh yang tinggal tuh kalau menurut saya, hemat saya. Kemelekatannya dengan duniawi, nafsu-nafsunya. Yang diboncengi sama makhluk-makhluk ini. Nah itu. Sehingga harta-harta yang tadinya dikasih itu habis lagi. Dan daerah itu, kampung itu, kampung tapi perumahannya, gedung semua, rumah bertingkat semua, cuman sepi. Dan semuanya pengusaha rumah makan, terkenal. Satu kampung pengusaha rumah makan. Iya. Melakukan pesugihan semua itu? Ya kemungkinan begitu. Rata-rata? Rata-rata. Menurut saya nih. Masjidnya gedenya, gede banget. Tapi isinya waktu Jumatan paling cuma 25 orang. Di tengah kampung tuh. Bagus kampungnya. Kayak perumahan elit lah. Mereka usahanya di mana Pak? Di situ atau di kota lain? Di kota lain luar daerah. Itu kampungnya pokoknya ya? Se-Indonesia lah. Tersebar begitu? Tersebar. Setelah mengobatin itu, sudah beres. Saya cuma ngasih tahu. Bu, nanti kalau lihat sampai 2 hari 3 hari saya bilang. Keadaan Bapak tolong kasih kabar saya. Gimana keadaannya? Ya Pak. Hari Jumat saya ngobatin. Hari Minggu saya dapat kabar. Si Bapak ini meninggal. Hari itu hari Jumat. Dan pas hari Minggunya 2 hari setelah itu. Saya dapat kabar telepon. Dari keluarga si pasien yang ngabarin ke saya, Kang, Bapak tadi malam udah meninggal dunia. Keadaannya gimana? Saya bilang. Ya alhamdulillah katanya. Baik-baik aja. Ada keanehan enggak? Enggak ada. Cuman malam sebelum itu katanya. Di rumah tuh kayak ribut katanya gitu. Kayak ribut. Kayak ada yang mukul-mukul dinding katanya.
Terus kayak ada teriakan-teriakan. Tapi setelah dilihat katanya nggak ada. Berapa lama itu? Saya bilang. Ya ada 15 menit katanya. Itu kejadiannya. Dan saya kabarin juga sama Pak Haji. Ya kata Pak Haji, iya Kang, saya sekarang ada di sana katanya. Jadi berapa lama mengobati si korban ini? Kalau totalnya kalau cuma hari Jumat itu cuma 2 jam. 2 jam beres ya? 2 jam beres. Meninggalnya hari keberapa itu Pak? Hari Minggunya, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ketiga berarti ya meninggalnya. Dan perjanjiannya putus dan dapat kabar lagi saya setelah itu tuh setengah bulan kemudian aman tuh, nggak ada apa-apa. Bapak nggak dapat gangguan dikejar-kejar si Ada. hantunya itu? Ada. Atau apa setannya ya? Nah, ceritanya gini, setelah saya pulang dari sana kan dibonceng sama Pak Haji pakai motor, tangan saya ini sakit, Mang. Sakit banget tangan kanan nih, kayak ditusuk-tusuk jarum. Wah, encok, lebih-lebih dari encok. Cuman bingung mau ngobatin apa gitu. Tangan yang kanan. Dan saya ingat, oh rupanya ini bekas dari saya mengobati. Jadi sampai di rumah, saya enggak buru-buru masuk. Saya bersihin dulu di luar. Ada 2 jam juga saya bersihin tangan saya baru enak lagi. Gitu. Alhamdulillah kalau hal yang lain enggak ada. Saya kenal sama Pak Haji ini udah lama. Udah lama sekitar ada 3 tahun lah. Pak Haji yang minta tolong ini ya? Iya. Ceritanya begini, Mang. Saya tuh ditelepon sama teman minta tolong ngobatin orang di daerah Jatiwangi. Saya dijemput. Sakitnya apa? Saya bilang gitu. Bapak Pak Haji katanya. Sakitnya tuh udah 1 tahun lebih juga dalam kondisi udah enggak bisa apa-apa. Ayolah kita lihat ke sana, saya bilang. Lihat si bapaknya Pak Haji ini yaitu dalam kondisi diimpus tapi enggak bisa gerak lagi. Udah kondisi 1 tahun diimpus di rumah aja. Dokter udah enggak mampu. Terus saya periksa, saya pijit kakinya, yang kiri ini panas, Mang. Yang kanan saya pijit dingin. Dan reaksinya emang udah nggak ada. Cuman ada napas saja satu-satu. Aneh juga nih Pak Haji, saya bilang. Iya Kang, coba Pak Haji ceritain Bapak ini tadinya gimana, saya bilang. Terus diceritain sama Pak Haji bahwa Bapak ini tadinya seorang yang suka ngilmu. Seorang jawara. Badannya tinggi gede. Ya emang terkenal Bapak ini daerah sana. Ya jagoan lah di kampung zaman dulunya katanya gitu. Pokoknya orang-orang tuh tunduk sama dia. Hobinya joget di panggung. Kalau ada jaipong, gendang pencak dia suka ikut. Terus tuh sadar setelah dia jadi haji. Bapaknya Pak Haji ini. Haji juga dia. Terus sakit, bawa ke dokter, didiagnosa diabetes, ada stroke, ada jantung, sehingga rumah sakit pun udah nggak sanggup lagi karena dia udah nggak bisa apa-apa. Dibawalah pulang, kondisinya tuh 1 tahun lebih di rumah cuman diimpus saja. Nah, terus coba Mas lihat apakah Bapak ini ada apa-apa? Emang ada, saya bilang Bapak ini dulu ngilmu. Ada susuknya, saya bilang. Ada apa dia ngamalin ini suatu ajian entah apalah, saya bilang gitu. Ya Mas kalau bisa tolong dibuang aja katanya. Baik kata saya. Waktu saya deteksi ada makhluknya. Sama di perut, di dada, sama di ini, di belakang, punggung.
Yang di punggung itu saya lihat itu kayak susuk gitu. Kalau yang di perut ini kayak dia memakan sesuatu. Jadi ngebelit di pusarnya itu. Dan itu waktu saya pegang itu panasnya minta ampun. Saya bersihin lah, saya buang ilmu-ilmunya tuh. Saya minta izin cuma dengan baca bismillah. Saya doain dulu, Pak Haji ikhlasin. Kalau Bapak Haji emang sudah tidak kuat, saya bilang gitu. Pak Haji ikhlasin, saya buang semua ilmu-ilmu Pak Haji. Salaman saya buang. Besok malamnya Pak Haji nelpon. Innalillahi mas, Bapak sudah meninggal gitu. Itu cerita saya sama Pak Haji ini. Jadi begitu dia ingat lagi ke saya waktu ngobatin paman istrinya ini. Dan saya juga kaget. Udah lama Pak Haji masih ingat saya, rupanya dia simpen nomor HP saya. Pak Arman bisa mengobati dari umur berapa Pak Amar? Saya mulai belajar nih ya, waktu sekitar tahun 92. Turunan atau belajar? Kalau turunan ada, saya juga emang dari ibu. Kakek saya agak dulu terkenal juga, suka ngobatin. Ada turunan juga, terus ada hobi juga gitu dengan hal-hal Mistis ya? mistis. Ceritanya sekitar tahun 92 waktu saya masih kelas 2 SMA di daerah Sukabumi. Waktu itu saya sedang nongkrong di warung sama teman-teman. Biasa ngopi, ngerokok, itu udah ngerokok saya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Dia masuk, duduk, ngomong, "Dek, saya butuh duit nih, 15.000. Kasih saya duit 15.000. Nanti ini cabe, kan ada cabe di meja tuh Mang. Cabe untuk tahu goreng apa, kan kita di warung posisinya. Cengek ya? Ya cengek. Cengek ini dia patahin, dia remek-remek. Saya olesin ke mata saya. Ya nanti sakit saya bilang, pedas. Nggak katanya. Benar. Terus kami ngobrol sama teman, gimana? Coba ya pengen tahu gitu kan. Patungan lah 15.000. Coba sama dia. Diambil itu cengek, dikucel-kucel, digosok-gosok ke mata tuh Mang. Biasa aja, gak kerasa pedih, gak kerasa apa. Ayo ulang lagi katanya. Kamu yang gosokin. Nggak, situ aja yang gosokin Kang, saya bilang. Gosokin lagi sama dia. Dah katanya, gimana? Nggak pedih tuh? Nggak katanya. Terus si ibu warung ngomong, dia tuh pinter itu katanya. Pinternya gimana Bu? Ya, dia bisa ngobatin orang, bisa macam-macam tuh katanya. Oh gitu saya bilang. Aneh juga tuh lihat orang. Dalam hati saya, jadi pengen belajar sama dia gitu kan. Gimana Bu dia rumahnya? Itu dekat katanya. Dapat seminggu setelah itu saya ketemu lagi sama dia di warung. Itu mah ngobrol santai gitu. Ngobrol, ngopi, saya kasih kopi dia, rokok. Atau saya utarakan keinginan saya ke dia. Asal kamu sanggup dengan syarat-syaratnya silakan katanya. Saya juga belum pernah punya murid katanya gitu. Besok kamu malam ke rumah. Datanglah saya ke rumah sambil bawa kopi sama rokok kan. Gula gitu. Ngobrol lagi sama dia, kamu inginnya apa? Belajar apa? Katanya. Saya ingin punya ini saya bilang. Kuat saya bilang gitu.
tahan dipukul, saya bilang. Dia ketawa kan. Ah, dasar anak muda. Kalau kamu mau, katanya, besok kamu beli kain putih 1 meter, kembang 7 rupa, katanya. Terus minyak harum. Kalau nggak tahu kamu minyak harum, biasa yang beli, katanya gitu. Datanglah saya besoknya tuh membawa kebutuhan. Dibawa saya sama dia ke suatu tempat gitu di pinggir kali. Dimandiin saya di situ, Mang. Kamu harus mandi 7 lubuk. Atau kata orang Jawa mah 7 kedung ya, semalam itu. Sambil kamu ucapin mantra-mantra, katanya. Nah, masuklah saya ke lubuk yang pertama. Pas saya melangkah ke kali itu, Bang ya, itu air itu kayak naik gitu, kayak air bah gitu. Kaget saya. Tapi dia udah ngomong, pokoknya kamu apapun yang terjadi, kamu jangan takut. Saya jamin, katanya gitu. Masuklah saya menyelam gitu kan, sambil saya bacain gitu. Terus 3 kali. Pas ketiganya itu ada petir tuh, Mang. Padahal terang bulan, bintang banyak. Kaget saya. Itu tuh semalam itu 7 lubuk saya. Dan lubuk yang terakhir di daerah Pelabuhan Ratu, daerah Sukawayana namanya, di Muara. Di situ yang bikin saya takutan. Hampir batal. Begitu saya mau masuk, itu air itu, Mang, kayak ngegolak gitu. Mata saya melihatnya tuh kayak ngegolak, kayak air panas gitu. Terus suara angin kan banyak pohon-pohon gede. Suara anginnya itu kayak muter gitu. Terus dia bilang, udah kamu gak usah takut. Itu nguji mental kamu. Insya Allah kamu bisa. Saya turun kan. Turun saya. Mulai saya baca ke dalam, menyelam. Itu saya kayak berada di tempat lain, Mang. Tiba-tiba saya tuh ada di suatu tempat seperti gua. Di depan saya tuh ada bapak-bapak umur separuh baya lah. Kamu mau apa, katanya. Terus saya kasih tahu, saya ingin belajar ini. Ya udah, kalau kamu ingin belajar, ingat kamu dengan pantangannya, katanya. Jangan coba-coba dilanggar. Kan pantangannya tuh dikasih tahu sama guru saya tuh sesuai dengan agama. Nggak boleh minum, pokoknya yang dilarang agama. Ya, alkohol nggak boleh. Pokoknya yang dilarang lah, judi segala macam. Nah, setelah itu saya dikasih air sama bapak itu. Kasih air di batok tuh. Saya minum lah air tuh, dinginnya tuh dingin banget. Saya disuruh pergi, dah, katanya. Tiba-tiba saya ada lagi di muara itu. Terus guru saya tanya, apa tadi yang terjadi sama kamu? Kan saya manggilnya Akang. Akang tahu. Ya saya tahu, cuma saya pengen tahu dari kamu. Saya ceritain gitu. Ya udah, besok pagi kamu mulai puasa selama 7 hari. Dan hari terakhir kamu mati geni. Tidak boleh tidur. Ya, saya bilang. Saya sambil melakukan wiridnya tuh, Mang, duduk di atas kelapa saya biar gak ketiduran. Tunggu sambil saya wirid, saya bacain gitu. Itu
Aneh-aneh aja yang datang ke saya. Cuma alhamdulillah saya kuat. Ada yang seperti tangan gitu untuk nakut-nakutin kita kali. Tangan itu, wah bulunya segede-gede. Apa itu? Paginya saya dibawa sama guru saya itu ke kebun. Disuruh berdiri di bawah pohon kelapa. Pohon kelapa itu tingginya kira-kira 10 meter lah. Terus guru saya tuh naik, dia jatuhin. Saya kaget, dia jatuhin kelapa di kepala saya. Buh, kaget. Terus kelapa jatuh ke bawah, ternyata kelapa itu pecah. Katanya bahasa Sunda risalnya, hade euy katanya. Lain hulu nu pupus bala kelapa nu belah gitu. Wah, bohong saya bilang. Coba lagi katanya gitu. Coba lagi 2 kali itu. Buah, pecah lagi. Nah, itulah dia ngetes ilmu tuh waktu itu. Itu kelapanya dilemparin gitu ya? Iya, dari atas dijatuhin. Kelapanya yang kalah ya, Kelapanya yang kalah. bukan kepala ya. Tapi bukan kelapa tua, kelapa masih muda sih. Tapi ya tetap aja kalau asli mah penjut. Hancur itu. Iya. Jadi tujuan Pak Arman sendiri melakukan ritual untuk kebal aja atau untuk mengobati? Perjalanannya Awalnya seperti ya, itu ya. gitu. Pengen coba-coba Ya, begitu. setelah itu kan jadi saya sering main ke situ dan ternyata dia sering juga dipanggil untuk ngobatin orang. Dan saya sering diajak gitu dan saya mulai tertarik. Dan mulailah juga belajar tentang pengobatan ke dia. Banyak yang dia obatin itu yang bermasalah dengan hal-hal metafisik gitu, hal-hal gaib. Dikasihlah saya amalan-amalan sama dia. Itu awal-awal saya tertarik sampai tahun 2006 dia meninggal dan saya mulai nyoba sendiri gitu awalnya. Akhirnya ke guru-guru yang lain. Banyak guru Ada, saya belajar lagi, pindah tempat. pindah tempat di daerah Bandung. Saya belajar pengobatan energi, hipnoterapi juga. Tuh. Jadi basic saya dalam perjalanan jadi terapis gitu. Pak Arman selama menjadi pengobat nih, Ya. yang mengobati orang maksudnya, apa kasus yang paling menarik, yang menyeramkan ya? Ada lagi saya kasus santet. Santet juga. Ya, santet ini Pak. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2018 lah. Di daerah Jatiwangi. Waktu itu saya dikasih kabar sama teman, saudaranya ada yang sakit katanya. Sakitnya itu sudah menahun dan sudah ke dokter tapi tidak ada perubahan. Nah, saya datanglah ke sana, dijemput si ibu ini. Saya lihat beda gitu. Dia biasa normal Bang, normal, nggak ada luka di fisik, nggak ada. Dia keluhannya di bawah pusernya nih, kalau kesentuh kena kain aja sakit. Dan kalau sekamar sama suaminya suka marah. Malahan dia sampai keguguran. Udah dibawa ke dokter, dicek di lab ini itu, udah ada masalah. Dan sampailah dia keguguran itu tuh sampai stres gitu, kebayang-bayang, dan sering dihantui makhluk gaib. Jadi kalau dia sekamar itu ngelihat suaminya, katanya nih ya, kayak jijik katanya. Saya Kang katanya, lihat suami saya itu jijik aja kalau sekamar tuh.
benci saya. Cuman suaminya ini penyabar, tetap sabar gitu. Udah berapa lama kayak gini? Udah 1,5 tahun Bang. Udah lama juga katanya. Tolonglah saya katanya. Ya insya Allah saya bilang, mudah-mudahan ini bisa, saya bilang gitu. Saya terapi lah. Begitu saya pegang, itu kayak nyetrum tangan ini. Sakit saya sampai tangan ini kayak ada yang narik gitu. Cuak! Dan mual juga saya. Muntah tapi nggak keluar. Aneh juga saya bilang. Nah itulah saya lihat, menurut hemat saya dia kena santet. Terus saya terapi terus selama setengah jam. Coba Bu, sekarang Ibu sentuh, Ibu pegang lagi. Alhamdulillah udah jauh berkurang katanya. Alhamdulillah kata saya. Nah terus saya kasih dia minyak Mang. Saya minta minyak goreng ya. Minta minyak goreng sama kayu putih. Saya campur, saya doain. Coba Ibu usap-usapkan nanti di rumah, saya bilang. Jangan di sini, saya bilang. Di kamar Ibu aja. Nanti apa yang keluar? Digosok-gosok sama dia di kamar Bang. Keluar pasir putih itu. Nah iya Ibu gosok terus, saya bilang. Digosok terus banyak keluar katanya. Suaminya sampai lihat. Terus gimana sekarang Kang katanya. Ya udah Bu, nanti 3 hari lagi saya kesini. Saya pengen kontrol lagi, saya bilang. Ya katanya. 3 harinya saya kesana. Suaminya ngomong, malamnya Mas katanya, istri saya menjerit-jerit katanya. Kayak ada yang nyek. Terus diapain, saya bilang. Ya saya kasih minyak yang dari Mas tuh katanya. Alhamdulillah katanya. Diam lagi. Rupanya diserang lagi gitu. Terus saya tanya, Bu sekarang gimana rasanya? Alhamdulillah udah 80% berkurang katanya. Ya udah sekarang kita tuntasin sisa-sisanya Bu. Terus dia tanya, ini penyakit dari mana? Saya cuma jawab, saya nggak berani jawab ini dari mana. Saya bilang yang penting Ibu tadinya sehat, sekarang sehat. Tak perlu Ibu tahu ini penyakit dari mana. Karena nggak ada untungnya juga, cuma nanti Ibu jadi dendam, saya bilang. Ya udah Mas kalau gitu beresin lah. Itu salah satu yang membuat saya teringat itu waktu saya pulang dari sana, ada serangan ke saya. Pas saya masuk ke rumah, lewatin pintu, itu kepala saya kayak didorong sampai ke dinding, dong. Saya kaget. Habis nerapi itu kejadian yang bikin saya ketakutan. Itu kenapa gara-garanya bisa disantet orang itu? Persaingan usaha. Kalau saya simak itu persaingan usaha. Karena daerah itu pengusaha itu semua. Tangga-tangga kampung itu. Yang ngirimnya tetangga? Iya, yang nyuruhnya itu tetangga. Tetangga nyuruh. Yang maksudnya yang yang bermusuhannya itu. Sembuh akhirnya? Sembuh alhamdulillah. Si bapaknya juga gimana, masih ngamuk-ngamuk juga, enggak lagi Mas, kalau tahu dari dulu sama Mas. Ya emang perjalanannya harus begitu Pak, saya bilang. Kalau orang melakukan pesugihan Pak Arman, Ya, bisa nggak diputuskan perjanjiannya tapi kekayaannya tetap ada, nggak hilang gitu? Bisa begitu? kalau menurut saya, kalau yang namanya udah putus, yang namanya perjanjian dengan makhluk gaib pasti habis lagi. Karena bagaimanapun itu sudah sudah di luar ketentuan. Pasti itu punya makhluk itu, pasti habis lagi. Jadi mereka yang melakukan pesugihan percuma ya? Percuma, tidak ada bagusnya. Justru akan mengorbankan orang, keluarga, ya kan? Tidak ada bagusnya, tidak ada manfaatnya, dan dilarang agama. Lalu Pak Arman ini
selama menjadi praktisi ya, Ya, pernah nggak orang minta tolong santet? Minta tolong santet orang? ada. Ada. Pak Arman gimana Saya tolak. sikapnya? Saya nggak mau. Saya Meskipun uangnya besar nih, nggak mau saya. nggak tergiur dengan uang yang banyak. Tidak. Mengobatin juga saya nggak pernah minta. Kalau ngobatin orang Pak Arman, Mm-mm. itu capek nggak? Capek, Bang. Capek sekali ya. Karena kita butuh energi ya, energi, konsentrasi. Bukan capek sih, lemas. Lemes ya. Lah lebih ke lemesnya, bukan capeknya. Ada nggak Pak Arman mengobati pasien tapi pasiennya kuat gitu ya gangguannya sampai Pak Arman yang istilahnya yang lemes, yang kalah gitu. Nggak ada, belum pernah. Menang terus ya. Ya disebut menang nggak apa, lancar aja lah gitu. Saya nggak berani ngomong menang apa, ada lancar. Bisa diatasi Bisa semuanya. diatasi. Jarang jadi Pak Arman ini menderita sakit begitu ya. Ada, Pernah pernah karena diserang balik. diserang balik juga, efek dari seorang praktisi juga, Bang. Ada efek. Dianya marah begitu ya. Bukan dianya marah. Pertama ada serangan, kedua ada efek kita mengobatin itu, kotoran si pasien nempel ke kita. Pasti itu. Siapapun. Energi maksudnya. Ya, pokoknya kotoran kehidupan atau energi negatif itu pasti nempel, karena di situ ada terjadi take and give kan. Saya memberi, saya menerima juga kan. Mau tidak mau kotorannya nempel ke kita. Dan lama-lama itu jadi penyakit. Dan gak aneh, seorang terapis penyakitnya berat-berat. Apalagi tukang urut. Karena Kalau dia Pak langsung Arman apa yang diderita? Sakit apa? waktu itu saya sakit apa ya, tangan saya nih bengkak semua, ini kaku karena saya dulu sering menyentuh sih. Sakit semua persendian saya. Setelah saya konsultasi dengan guru energi saya dikasih tahu itu kotoran dari pasienmu, bersihin, kamu jarang membersihkan gitu. Jadi emang ada pelajaran khusus untuk membersihkan itu. Kalau orang umum seperti kita ini terkena energi negatif, Ya. gimana cara bersihkannya Pak? Ya kita doa, di samping kita buka jalur, benerin jalur energinya dulu. Dengan sendiri, mandiri atau harus dengan orang Mandiri lain? sebenarnya bisa kalau udah paham sistemnya. Udah paham, udah tahu sistem energi itu gimana. Gitu kan. Kan ada yang sainsnya juga kan, ada yang ibaratnya apa namanya, ilmu lamanya juga. Kalau saya kan lebih ke yang modernnya lah. Bisa mandiri ya? Ya bisa mandiri. Ada tipsnya? Ada. Mungkin bisa dibagikan ke penonton. Selalu berpikiran positif, selalu berbahagia. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Hidup itu bahagia kuncinya, dan bahagia itu nggak bisa dibeli, harus kita ciptain sendiri. Bagaimana bisa bahagia kalau utangnya banyak? Ya bahagia dengan cara kita, harus. Dengan bahagia itu akan kebuka cara untuk bayar utang, insya Allah. Karena itu yang akan Jadi narik. jalannya mudah ya? Sebenarnya mudah kalau udah paham. Kalau ngomong bahagia aja gampang, tapi kalau diresepin lebih dalam, itu kan maknanya dalam sekali kan. Bahagia itu mencakup semuanya. Jadi bahagia dan apa tadi? Memaafkan. Bahagia dan memaafkan. Ya. Itu kunci utama. Ya, ada 3. Berdamai dengan diri sendiri. Dulu kita menerima apa adanya kita, memaafkan, dan bahagia. Insya Allah ya. Insya Allah. Semua lancar begitu. Semua lancar. Santet-santet juga nggak akan bisa Nggak masuk. akan. Apalagi orang bahagia paling susah disantet. Orang humoris juga susah. Susah. Orang humoris itu bahagia. Oke, sobat Malaman Cikam yang belum punya 3 tadi coba diterapkan ya. Ya, Insya Allah ada manfaatnya. ada manfaatnya insya Allah. Meskipun lagi nggak punya duit, bahagia aja gitu. Ya. Bahagia aja dengan cara kita. Nanti ada rezeki ya. Pasti. Tapi kalau tambah kacau, kita kan udah nggak punya duit, tambah masalah kan. Nah, itu yang katanya apa, mental block. Jadi, Ya, seperti lagu ya, seperti lagu Kus Plus tuh ya. Kus Plus. Hati senang walaupun nggak punya uang gitu ya.
Oke, Sobat Malam Mencekam, dari kisah-kisah tadi ada beberapa kisah. Mudah-mudahan salah satunya bisa diambil contoh ya. Ya, Jangan melakukan pesugihan, jangan melakukan. jangan santet, Jangan dan jika ingin bahagia, yang tadi 3 tadi ya. Ya, Seperti yang Pak Arman bilang. Pak Arman, terima kasih. Dan mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Selalu menolong orang yang kesulitan. amin, sama-sama. Akhir kata Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.